kabar? Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman hamil anak pertama. Jadi gini parents, terutama ibu-ibu nih yang lagi nonton, ketika hamil pasti mengalami beberapa hal perubahan di dalam diri. Saya pribadi mengalami perubahan dalam bentuk fisik. Di dalam bentuk fisik saya sampai nggak pede buat ngaca. Kenapa? Karena merasa jelek. Jadi kalau orang-orang merasa hamil itu cantik, saya malah sebaliknya, saya merasa hamil itu jelek. Selain itu saya juga mengalami kulit yang menggelap, wajah yang kusam. Nah, kulit yang menggelap itu di bagian leher, ketiak, dan maaf ya, di bagian pantat. Terus ada garis hitam panjang dari pantat sampai ke mata kaki. Itu mungkin garis kehamilan yang disebabkan oleh hormon ya. Apalagi saya waktu itu nggak pakai skincare sama sekali. Saya cuma pakai pencuci wajah dan itu pun cuma dari sabun mandi. Jadi jangan diikutin ya ibu-ibu. Nah, perubahan-perubahan fisik yang saya alami membuat saya menjadi tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang. Jangankan bertemu dengan orang, buat ngaca aja saya nggak berani. Makanya saya ketika hamil itu benar-benar nggak punya foto hamil. Kalau orang lain bikin maternity shoot, saya boro-boro ngaca aja nggak pede. Terus saya juga mengalami rambut yang rontok. Nah, rambut rontok ini sampai sekarang masih rontok nih. Mungkin ibu-ibu punya tips bagaimana caranya supaya rambut tidak rontok, atau punya rekomendasi produk agar rambut tidak rontok, tulis di kolom komentar ya. Ditambah lagi saya juga mengalami gusi yang mudah berdarah ketika menggosok gigi. Nah, selain itu saya juga jadi mudah kegerahan. Sampai saya bikin es batu setiap hari. Jadi saya ngemilin es batu setiap hari. Bayangin tuh gimana segernya waktu itu tuh. Kalau sekarang udah nggak kuat lagi. Saya juga jadi sering buang air kecil. Jadi sering buang air kecil bolak-balik ke kamar mandi. Terutama di usia kehamilan lebih dari 3 bulan ke atas itu makin sering. Kalau pergi-pergi tuh nyari-nyari kamar mandi buat buang air kecil. Selain itu, perut menjadi mudah lapar dan mudah kenyang. Jadi untuk mensiasati itu, saya makan dengan porsi sedikit tapi sering. Nah, saya juga jadi senang makan makanan yang manis-manis. Jadi hampir tiap hari saya bikin teh manis dingin sama bikin sirup dingin. Padahal teman saya udah ngasih tahu sama saya jangan banyak-banyak minum teh manis karena itu kan mengandung kafein ya. Selain itu katanya bisa mempercepat kontraksi. Nah, waktu itu saya nggak nurut karena saya rasa enak banget, ternyata benar. Walaupun saya nggak tahu benar apa enggaknya ya, mungkin bisa dikoreksi. Jadi Musa itu lahir di usia 36 minggu. Kalau dari psikis saya tidak terlalu banyak mengalami perubahan, sama aja ya, nggak ada yang berubah sama sekali. Cuman pengen lebih sering dekat sama Baba Musa aja. Jadi ditinggal dikit udah nge-WhatsApp, pulang jam berapa, jangan telat ya. Kalau pulang telat rada manyun sedikit, tapi ya itu hal yang biasa dan memang sebelum hamil juga udah kayak gitu. Makanan sendiri saya nggak ada pantangan selama itu tidak berlebihan. Saya makan mie instan makan, tapi mungkin bisa dihitung jari lah selama 9 bulan itu paling berapa kali, 3 atau 4 kali. Terus selain itu sate saya makan 2 kali. Saya makan lalapan yang penting dicuci bersih sih. Kalau saya pribadi, saya sendiri sensitif terhadap bau-bauan, terutama bau bawang goreng, bawang putih, lalu bau itu pembersih lantai merek tertentu, lalu bau deterjen. Saya nggak kuat nyium baunya. Nah, kalau selama hamil itu saya tidak ngidam. Jadi saya sama sekali tidak ngidam. Apapun pengen beli ini, pengen beli itu, enggak. Alhamdulillah tidak ada ngidam sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang kalau selama hamil itu ada ngidam, itu tidak ada. Itu mitos, itu cuma pengen ibunya aja dibeliin ini itu. Ya kan? Karena saya juga pernah belajar waktu sekolah. Ketika itu guru saya menerangkan bahwa ibu yang sedang hamil itu sebenarnya tidak mengalami ngidam. Jadi secara ilmiah ngidam itu tidak ada. Yang ada itu adalah mual. Kalau mual itu wajar terjadi pada ibu hamil.
dan saya juga mual biasanya pagi-pagi tapi tidak parah. Lalu treatment yang saya lakukan ketika masa kehamilan adalah rutin menggunakan minyak zaitun di area perut. Jadi dari mulai hamil saya pakai minyak zaitun supaya tidak stretch mark, dan alhamdulillah perut saya mulus, tidak ada stretch mark sama sekali. Selain itu saya juga mengkonsumsi VCO atau minyak kelapa murni, bahasa Sundanya minyak keletik ya. Manfaatnya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian mendukung perkembangan otak bayi dan meningkatkan kualitas ASI. Nah, selain VCO saya juga konsumsi sari kurma. Nah, ketika mengkonsumsi sari kurma saya campur dengan susu plain yang nggak ada rasanya, jadi supaya tidak terlalu enak, karena kan sari kurma manis banget ya, jadi saya campurin susu. Kalau ibu-ibu di rumah ada yang enak, jadi jangan coba ini ya, karena tidak semua ibu-ibu yang hamil harus melakukan treatment yang sama. Rutin juga konsumsi vitamin, suplemen yang diberikan oleh bidan dan OB/GYN. Nah, kalau susu hamil saya sendiri tidak terlalu sering mengkonsumsinya. Jadi selama hamil itu kalau nggak salah saya cuma habis 2 dus aja selama 9 bulan. Nah, kenapa? Yaitu opsional, pilihan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya pernah baca jadi dokter itu tidak terlalu menyarankan minum susu hamil. Cukup dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tinggi asam folat, menjaga pola makan, dan jangan lupakan senam hamil, itu sangat penting sekali. Nah, saya juga sering mendengarkan lagu-lagu klasik buat Musa. Jadi waktu itu saya download aplikasi yang isinya lagu-lagu klasik. Nah, saya rutin dengerin tuh di perut. Nah, kemudian selain itu, ibu dan ayah juga harus rajin ajak ngobrol bayi. Itu suatu hal yang sangat menyenangkan dan memang menumbuhkan juga ikatan batin antara ibu, ayah, dan bayi di dalam perut. Nah, sebagai umat muslim, kita juga harus rutin mendengarkan murotal, atau lebih bagus lagi kalau ibu dan ayah mengaji langsung dengan suara yang dikeraskan. Nah, begitulah sharing pengalaman saya di waktu hamil anak pertama. Bagaimana pengalaman ibu-ibu di rumah? Jangan lupa ikut berpartisipasi di kolom komentar ya. Bagikan pengalaman ibu ketika hamil agar kita bisa saling berbagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk parent yang sudah subscribe channel ini, karena sekarang channel ini sudah 100 subscriber. Saya sangat berterima kasih karena artinya parents yang subscribe itu mendukung kami untuk terus berkembang. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Sampai jumpa di next video. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share ke media sosial parents jika dirasa bermanfaat. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.